Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Intan Jayadina Indar dan rekan saya yang bernama Dewi Endah Safitri ingin mencoba membahas tentang akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Pada saat penyusutan laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip akuntansi dan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Sebagai contoh, entitas anak Indonesia di Inggris memberikan laporan keuangan ke entitas induk yang diukur dalam pound sterling, menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi dan pengukuran di Indonesia. Entitas induk di Indonesia secara umum harus melakukan langkah-langkah berikut dalam penjabaran dan konsolidasi entitas anak di Inggris tersebut. Yang pertama, menerima laporan keuangan entitas anak Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Yang kedua, menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan PSAK Indonesia. Yang ketiga, menjabarkan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling ke dalam nilai setara rupiah. Setiap saldo akun entitas asing harus dijabarkan secara individual ke dalam setara rupiahnya sebagai berikut. Untuk menghitung akun yang diukur dalam nilai setara rupiah, yaitu akun yang diukur dalam unit mata uang asing dikalikan dengan nilai tukar yang sesuai. Dan yang terakhir, yaitu mengkonsolidasikan akun entitas anak yang telah dijabarkan yang kini diukur dalam rupiah dengan akun-akun entitas induk. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dalam prinsip akuntansi. Ketidakseragaman standar akuntansi di berbagai negara akan menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan, pihak penyusun, dan pengguna laporan keuangan. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansinya berdasarkan kebutuhan informasi dari otoritas pajak. Standar akuntansi di Indonesia berfokus pada kebutuhan informasi pemegang saham biasa atau pihak pemberi kredit. Model pelaporan keuangan utama sedang dalam proses pengembangan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IASB mempunyai mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar secara global. IASB mengumumkan standar pelaporan yang disebut dengan IFRS. Sebelum pembentukan IASB, International Accounting Standard Committee telah menerbitkan International Accounting Standard atau IAS. IAS diterbitkan antara tahun 1973 hingga tahun 2001. IASB mengadopsi IAS secara keseluruhan dan sekaligus mengembangkannya yang disebut standar baru IFRS. Untuk perusahaan multinasional dengan entitas anak dan kantor cabang di luar Indonesia, perlu untuk mempersiapkan laporan keuangan menggunakan standar pelaporan keuangan di mana setiap unit bisnis tersebut berlokasi dan kemudian menjabarkannya agar sesuai dengan PSAK Indonesia untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, jika perusahaan Indonesia memilih untuk mendaftarkan sahamnya di bursa efek di luar Indonesia, juga sebagai tambahan listing di bursa Indonesia atau sebagai pengganti listing tersebut, maka perusahaan harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar pelaporan keuangan yang dipersyaratkan oleh bursa non-Indonesia. Selanjutnya, penentuan mata uang fungsional. PSAK mengadopsi konsep mata uang fungsional atau functional currency yang didefinisikan sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas tersebut beroperasi
Umumnya, mata uang tersebut adalah mata uang dari lingkungan di mana entitas tersebut terutama menghasilkan dan menerima kas. Indikator penentuan mata uang fungsional ada 6. Yang pertama, arus kas. Untuk faktor yang mengindikasi mata uang asing sebagai mata uang fungsional, untuk arus kas yang pertama didominasi oleh mata uang asing dan tidak mempengaruhi arus kas entitas induk. Untuk faktor yang mengindikasi rupiah sebagai mata uang fungsional, yaitu secara langsung berpengaruh pada arus kas entitas induk saat ini dan telah tersedia bagi entitas induk. Yang kedua, harga jual. Untuk faktor yang mengindikasi mata uang asing sebagai mata uang fungsional, yaitu sangat ditentukan oleh persaingan lokal atau peraturan pemerintah lokal, tidak secara umum responsif terhadap perubahan kurs. Untuk faktor yang mengindikasi rupiah, yaitu responsif terhadap perubahan kurs jangka pendek dan juga persaingan global. Yang ketiga, pasar penjualan. Untuk faktor yang mengindikasi mata uang asing, yaitu pasar penjualan lokal sangat aktif untuk produk perusahaan, jumlah yang mungkin cukup besar untuk ekspor. Untuk faktor mengindikasi rupiah, pasar penjualan kebanyakan ada di negara entitas induk atau kontrak penjualan dengan menggunakan mata uang entitas induk. Yang keempat, beban. Untuk faktor yang mengindikasi mata uang asing, yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain terutama biaya lokal. Untuk faktor yang mengindikasi rupiah, yaitu komponen produksi pada umumnya didapat dari negara entitas induk. Yang kelima, yaitu pendanaan. Untuk faktor mengindikasi mata uang asing, yaitu terutama didapat dari dan menggunakan unit mata uang lokal. Operasi entitas yang menghasilkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Untuk faktor yang mengindikasi rupiah, yaitu terutama berasal dari entitas induk atau pendanaan dengan mata uang selain rupiah. Yang terakhir yaitu transaksi antar perusahaan dari pengaturan. Untuk faktor yang mengindikasi mata uang asing, yaitu ada sedikit transaksi antar perusahaan dengan entitas induk. Untuk faktor yang mengindikasi rupiah, yaitu sering ada transaksi antar perusahaan dengan entitas induk atau entitas asing yang merupakan investasi atau pendanaan bagi entitas induk. Selanjutnya yaitu penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Terdapat dua metode yang berbeda untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Yang pertama, penjabaran laporan mata uang fungsional entitas ke dalam rupiah. Penjabaran merupakan metode yang paling umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Ini merupakan kasus normal di mana, sebagai contoh, entitas anak Indonesia di Perancis menggunakan euro untuk pencatatan dan mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan entitas anak harus dijabarkan dari euro ke rupiah. Untuk jabaran laporan keuangan perusahaan menggunakan kurs kini yang merupakan kurs pada tanggal laporan posisi keuangan untuk mengkonversikan mata uang lokal dari saldo akun pada laporan posisi keuangan ke dalam rupiah. Setiap penyesuaian penjabaran yang terjadi akan dimasukkan ke dalam komponen laporan laba rugi komprehensif. Dengan begitu, ini menggunakan metode penjabaran yang disebut dengan metode kurs kini. Yang kedua yaitu pengukuran kembali. Pengukuran kembali adalah penyajian kembali dari laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya diperlukan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan entitas asing. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia memiliki cabang penjualan di Singapura yang relatif independen dapat menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, tetapi memilih menggunakan dolar Singapura sebagai mata uang pencatatan dan pelaporannya. Tentu saja jika cabang Singapura tersebut menggunakan rupiah untuk mata uang fungsional dan pelaporan, maka penjabaran atau pengukuran kembali tidak diperlukan.
laporan keuangannya sudah dinyatakan dalam rupiah dan siap digabungkan ke dalam laporan keuangan pusat Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengukur laporan keuangan dari mata uang lokal ke mata uang fungsional disebut metode temporal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.